لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baru 30 yang menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muka surat 45 daripada kitab 50 buah hadis tentang amalan yang telah kita tinggalkan, tentang amalan sunat yang telah terkuburkan. Hadis yang ke-41, anjuran bermusafir pada hari Khamis. Riwayat daripada Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis rawahul Bukhari.
lanjutan daripada pembicaraan yang telah kita bicarakan pada 3 pertemuan kita yang telah lalu. Kita dengan kitab yang sama, dengan topik yang sama, dengan pembicaraan yang sama, yaitu tentang amalan-amalan sunnah yang kita kuburkan, amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan, kecil tapi mempunyai kedudukan yang tinggi, kecil tapi mempunyai keistimewaan yang luar biasa, kecil tapi mempunyai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana kita sebagai semulia-mulia makhluk, semulia-mulia makhluk Allah, walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan kita dengan akidah yang betul, Allah muliakan kita dengan ilmu, Allah muliakan kita dengan kesehatan, dengan keafiatan, dengan akal pemikiran yang waras, daripada berbagai nikmat yang Allah berikan, daripada berbagai leluasa yang kita miliki, daripada tidur, janganlah tidur depan api lagi, jangan tidur, nunduk pun jangan. Tidur tu di rumah, jangan tidur di masjid, tidur di hotel, tidur di apartemen. Dalam pengajian jangan kita tunjukkan yang dengan kita tak ada mood. Dalam masa berzikir jangan sampai kita tunjukkan dengan kita macam kita tidak mendapatkan makanan rezeki anugerah daripada Allah. Semangat pada waktu kita berzikir, semangat pada waktu kita beribadah, kita tunjukkan kita agresif betul. Saat ketika dengan kita komitkan mulut kita berzikir mengingat Allah, seperti semangatnya pemain-pemain bola sepak, seperti semangatnya para atlet, juga dengan sukan, itu juga dalam dunia politik, juga dalam dunia komunikasi. Jarang-jarang kita ternampak ada orang nonton bola sambil mengantuk. Tidak ada kita pernah melihat atau juga menyaksikan dengan seseorang pada tu main Facebook atau juga menonton film Hindustan, ternyata dengan dia tertidur, kecuali kalau letih betul. Maka kalau seperti itu dunia kita, hiburan kita, sukan kita, keseharian kita cergas dan juga semangat, lebih semangat lagi kita pada waktu berada di rumah Allah, lebih cergas lagi pada waktu dengan kita melantunkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya dengan bahasa rasional, kalau pada waktu Nabi kita duduk sekali bersama kita dan kita sama-sama bersalawat, terus ada yang menundukkan kepala, tidak ikut bersalawat, kira-kira Nabi kita rasa kecewa tak? Ini orang nanti mengharapkan syafaatku, mengharapkan pertolonganku, mengharapkan restu, ridho daripadaku dan sebelumnya daripada Allah Jalla Jalaluh, tapi dia tidak mengagungkan aku, tapi dia tidak memuliakan aku. Jangankan dengan seumpama Allah dan Rasulnya, kalau seandainya dengan Tuhanku Sultan saja duduk depan kita, bukan kita di rumah Allah, tundukkan kepala kita pada saat ketika itu, Sultan akan murka. Sultan masih kecil, yang penting jangan sampai dengan kita dimurka, dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Tunjukkan yang agresif, tunjukkan yang semangat, tunjukkan yang elok, yang seketika dengan kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ngantuk kalau pada orang baca puisi, silakan ngantuk kalau pada orang bernyanyi, hitam manis tidur saja tak kisah, atau juga dengan lagu-lagu dangdut atau dengan lagu-lagu karaoke. Pada waktu Kelantan bertarung nak mengalahkan Terengganu merebut piala Suzuki misalnya, sepanjang pertandingan kita tidur mengorok film Hindustan, terkumpul semuanya Amar Khan, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan, Jackie Chan, kumpul semuanya tidur, hebat wali Allah. Tapi kalau pada masa sembahyang kita tertidur, berarti Allah tidak berkenan dengan kita untuk kita kumat-kamitkan mulut kita dengan zikrullah, untuk kita celekkan mata kita berdialog dan juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan mukadimah ini dapat kita pahami agar macam mana dengan tuan-tuan imam, dengan Tuk Bila, dengan Tuk Syed dan juga dengan kita semuanya. Kalau dalam dunia maksiat, stroke tak ada masalah, tapi jangan stroke, jangan hilang mood, jangan hilang semangat. Kalau pada waktu kita berzikir mengubudiahkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kenapa tidak? Kenapa harus seperti itu? Dengan bahasanya, aku bagikan yang nikmat di Kelantan, nah juga dengan kita turunkan badan, nah juga dengan kita kurangkan makan. Tapi pagi makan sedap, siang makan sedap. Tadi petang kami sudah makan nasi kerabu. Orang tak ada makan nasi kerabu petang, kami makan nasi kerabu petang.
Betul enggak? Betul enggak? Sedap kata dia itu. Kalian bertambah, dapat tambah kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau Allah dah bagi yang nikmat dengan makanannya, yang nikmat dengan minumannya, yang selesa dengan kendaraannya, yang aman dengan suasananya, yang nyaman dengan keadaannya, alhamdulillah, maka kita tunjukkan rasa syukur dan juga rasa terima kasih kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau sehat, bervitamin dan bergizi dengan makanan, akan sehat juga ibadah kami, akan sehat juga ubudiyah kami, akan sehat dan juga akan suci dan juga cantik dan juga berkualiti amal ubudiyah kami kepada Engkau ya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Hidup tidak untuk selama-lamanya, maka persembahkan yang terbaik untuk masa depan kita, persembahkan yang terbaik untuk masyarakat, persembahkan yang baik untuk orang ramai, persembahkan yang baik untuk diri pribadi kita masing-masing. Sebab di dunia ini hanya untuk sementara waktu, untuk kita buat bekalan buat kita pergi menuju Allah Jalla Jalaluh. Ada dalam berapa adik-adik sanak saudara kita yang sudah kita kuburkan, tidak ada seorang pun yang akan kembali. Peluang untuk ibadah, peluang untuk kebajikan, peluang untuk ilmu, peluang untuk mendapatkan ridha daripada Allah, itu hanya sepanjang jantung kita masih berdenyut, dakduk 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 dakduk. Yang pertama, sepanjang dengan kita masih diberikan kesempatan dan peluang. Kalau dah sibuk, susah untuk ke masjid. Kalau dah sibuk, nih ada berapa ramai nanti pergi ke masjid pada tiap waktu sembahyang, jarang-jarang nampak ada menteri, raja-raja, sultan-sultan dapat melaksanakan salat di waktu setelah berjamaah. Kenapa? Karena mereka memang super sibuk. Yang berikutnya itu dengan usia. Usia tidak selama-lamanya dengan kita, sebagaimana juga dengan kesehatan. Maka pada masa kita sehat inilah kita harus mampu, harus boleh untuk mempersembahkan, melaksanakan, melakukan yang terbaik, yang terindah, yang teristimewa daripada berbagai amalan. Santun dengan penampilannya, santun dengan amal ubudiyahnya, cantik dengan zikir dan tasbihnya. Amin. Tapi tadi kenapa saya salam sampai 2 kali? Sepatutnya 3 kali. Kadang-kadang Nabi kita bagi salam sampai 3 kali. Oke, kita rungkaikan rahasianya. Masa Nabi kita masuk situ, Assalamualaikum. Saat Nabi kita sampai ke depan, Assalamualaikum. Pas Nabi kita naik ke atas mimbar, Assalamualaikum. Nabi kita nak bersikap adil kepada para sahabat semuanya. Tidak hanya mendapatkan Assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, bahagia kamu yang ada depan pintu, tapi yang berada di tengah pun juga mendapatkan doa sejahtera. Semuanya pun juga mendapatkan doa bahagia. Kalau baginda yang mengucapkan selamat kalian, sejahtera kalian, bahagia kamu, pasti dan pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Nabi kita sampai ke tempat Sayyidina Itban ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wassalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jauh hanya secara samar-samar, remang-remang, dengan suara yang tak terlalu kuat. Tak kuat mana dengan jawabannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda sendiri jadi heran, kenapa dengan keluarga rumah Sayyidina Itban bin Malik yang Nabi kita kunjungin, begitu Nabi kita salam, kenapa sampai tidak menyahut? Ya Rasulullah, Nabi kita selepas salam 3 kali, Nabi kita nak tinggalkan pada waktu disusul. Ketika salam daripada baginda telah kami sahut. Tapi yang pertama nyahutnya perlahan-lahan, yang kedua menyahutnya agak kuat sedikit, yang ketiga baru dengan sautan yang jelas. Sebab kami nastaksir, ingin memperbanyak doa sejahtera, doa selamat, doa keamanan dan kebahagiaan daripada baginda Nabi SAW. Jadi ini diantara daripada hikmah kenapa Nabi kita bagi salam 3 kali, supaya semuanya sejahtera, agar Nabi kita bersikap adil dan
dan bijaksana, agar semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, agar semuanya menjadi selamat dunia dan akhirat. Afsus salam taslamu, sebarkan salam, kamu akan selamat. Lanjut dengan pembicaraan kita pada malam hari ini pertemuan yang keempat dengan kitab 52 amalan sunat yang dikuburkan. Pengkuburnya bermacam-macam, pengkuburnya daripada tuk guru kepada tuk khatib, kepada tuk imam, kepada kiai, kepada maulana, kepada habib, dan juga kepada orang ramai, dan juga kepada orang awam yang terakhir. Kenapa sampai kita kuburkan? Karena dengan mata kita hanya nampak ada dua kipas di depan kita dengan kipas yang besar. Hanya dengan kita mendengar yang kedengaran dengan getarannya. Hanya dengan kita dapat merasa yang masuk, yang tersentuh dengan lidah juga dengan bibir kita. Kita tidak nampak dengan yang dibalik daripada tabir. Kita tidak mendengar pembicaraan perbualan yang di belakang daripada tembok. Dengan kita tidak dapat merasakan. Yang dilihat tidak dapat kita rasakan. Yang didengar tidak dapat kita lihat. Tapi hakikat itu akan kita rasakan semuanya kalau pada waktu mata kita sudah tidak melihat, telinga kita sudah tidak mendengar, jantung kita sudah tidak berdenyut, baru kita saksikan secara pasti, ya Allah ya Arhamar Rahimin, besarnya, indahnya, cantiknya, seronoknya, betul-betul menyenangkan bacaan subhanallah, subhanallah. Tadi kan tuh imam tinggalkan tasbih 33 kali itu. Begitu juga dengan hamdalahnya, besar pahalanya, keampunan dosa makmum semuanya. Ada dalam berapa orang makmum maghrib kita pada malam hari ini, Masya Allah tabarakallah, lebih kurang dalam 200-an, mungkin sampai 300-an, mungkin juga sampai 400-an dengan muslimat di dalam situ. 400. Kalau kita tak baca sendiri, tanya kepada diri pribadi masing-masing, siapa tadi selepas salat maghrib baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, boleh kita katakan 90% telah meninggalkannya. Kenapa? Sebab tuh imam kita tidak membimbing kita untuk kita membaca tasbih. Berarti siapa yang menguburkan sunnah baca tasbih, tahmid dan takbir? Tuh imam. Tapi kita juga bertoleransi, kita tak marahi tuh imam. Kenapa? Tuh imam nak bagi laluan supaya pengajian kita ini waktu kita lebih leluasa, tapi juga pada masa yang sama ngaji untuk diamalkan, ngaji untuk kita laksanakan, untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kalau seandainya malam hari ini ternyata jadi pada Menteri Keuangan? Menteri Keuangan siapa? Dr. Anwar Ibrahim lah. Ya kan? PM Menteri Keuangan merangkap. Ya, betul. Oke. Ternyata entah macam mana. Ijik Mesir dapat telepon daripada Menteri Keuangan, daripada Perdana Menteri kita yang ke-10, yang dengan beliau akan memberikan peruntukan bantuan sosial, bantuan uang tunai sebesar 10.000 Rm untuk tiap jamaah yang mengaji, tiap jamaah yang hadir pada sholat maghrib di Masjid Muhammadi Bacok. Ternyata ijik kita sebutkan, tak ceritakan benda tadi itu, sehingga tidak ada seorang pun daripada kita yang dapat. Kesana kira-kira ijik kita kenapa tak bagi tahu, kenapa tak cerita? Seandainya diceritakan semuanya pakat pergi ke KL untuk ambil uang yang 10.000 tadi itu. Tapi ijiki atau juga dengan Tuk Bilal atau dengan Tuan Imam tua tak bagi tahukan tentang pemberitahuan tersebut, yang tiap satu persatu daripada jamaah yang hadir akan mendapatkan bantuan keuangan tunai sebesar 1 juta Rm di Putrajaya. Oh, macam-macam omongan, peral kita kutuk si yang berkenaan tadi, bukan imam, kita kutuk si yang berkenaan tadi itu kurang asam betul, itu haram Jeddah, itu haram KL, itu haram Jakarta, goblok, keluar kata-kata kasar semacam itu, sebab karena tidak diinformasikan. Ada tak kira-kira perasaan seperti itu? Kita merasa rugi kan kita, karena kita tidak dapat 1 juta, lebih rugi lagi saat ketika dengan kita tidak dipimpin untuk membaca seumpama ayat kursi, untuk mengamalkan amalan sunnah. Sebab kenapa? Sebab kita ke masjid ingin mendapatkan yang teristimewa, yang terindah, dan juga yang terbaik daripada segala-galanya. Jadi biar sedikit, biar kecil, biar sederhana,
Justru mungkin dengan yang sesederhana, sekecil amalan sunat yang kita amalkan tadi itu, Allah ridho dengan kita, Allah suka dengan kita, Allah sayang dengan kita. Seakan letak kopiahnya di kepala, seakan letak kopiah putih atau dengan baju putih, setakat dengan tasbih, setakat dengan zikir. Masya Allah, tabarakallah, kita pun tidak menyangka yang dengan balasannya seperti itu. Banyak amalan-amalan yang seperti itu tidak dikira apa-apa. Kita tidak menyangka dengan balasannya sebesar itu, tapi ternyata Allah ridho dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah ridho dengan salah seorang kamu di saat dia meminum seteguk air, terus dia ucapkan Alhamdulillah setelah. Alhamdulillah saja, susah mana Alhamdulillah, susah mana amin. Kalau itu ada agar baginda tersenyum, dah cukup. Kita ini sanggup buat segala-galanya, buat itu dan ini, agar dengan calon istri kita itu jadi sayang, cinta, hormat kepada kita. Itu saja permasalahannya, tak lebih daripada itu. Sehingga dengan kita tampil cantik, anggun, tak nak janggut kita ke hilir, utara, selatan, timur, tengah, dan juga dengan Afrika Selatan. Jadi kita sikat, kita rapikan, kita kemaskan. Ini detik-detik pertemuan kita dengan calon tunang. Seperti itu kita nak tampil cantik. Kenapa kita tidak seperti itu dan dengan menggunakan falsafat yang sama pada waktu kita dengan Allah Jalla Jalaluhu? Kalau tidak ada yang memotivasi untuk kita mengucapkan subhanallah 33 kali, tahmid takbir juga dengan hitungan yang sama. Kalau tidak ada yang memotivasi hati untuk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setelah maghrib dan subuh sebanyak 10 kali, selain daripada untuk mendapatkan ridho daripada Allah, restu baginda seronok, baginda suka, yang walaupun bukan saya yang buat yang namanya berdua kancil. Kancil itu ada sampai ke Mesir. Sekarang kalau kita pergi ke Mesir, kancil lama, model tahun 90-an, tahun 2000-an, masih ada lagi di sana. Kita merasa seronok. Proton Wira ada di Mesir. Yang maupun Proton itu udah tinggal kerangka saja lagi, dah buruk, lusuh, udah ketinggalan dengan model-model yang lain. Kenapa kita bangga? Sebab itu produk daripada negara kita, itu datang daripada Malaysia. Cuma kira-kira dengan kita tidak membuat baginda jadi seronok saat ketika dengan kita mampukan, kita usahakan untuk kita dapat beramal dengan amalan-amalan sunat yang Nabi kita anjurkan. Pilihan yang pertama, usahakan pada tiap kali kita musafir, untuk kita musafir pada hari Khamis. Pilihan yang kedua, kalau tak boleh juga pada hari Khamis, maka cari penerbangan pesawat, bus, kapal, kereta api pada hari Senin. Kalau tak boleh juga pada hari Senin, pada hari Sabtu. Kalau sudah tidak boleh juga hari Sabtu, terserah dengan hari-hari yang mana saja. Kita tak boleh tentukan sebab kita tak punya pesawat. Kalau kita punya kapal terbang, senanglah. Kereta suka hati kita kan, karena pergi malam, siang, sekarang pun juga boleh pergi karena kita punya kereta sendiri. Tapi kalau dengan kapal laut, dia ikut jadwalnya. Kereta api dia ikut waktunya, pesawat juga ikut penerbangannya. Jadi kalau memungkinkan ikut hadis, tiap kali Nabi kita bermusafir, lama jarang-jarang Nabi kita bermusafir kemana saja atau menghantar pasukan perang kecuali pada hari Khamis. Nabi kita doakan orang yang bermusafir pada waktu Khamis di pagi hari, barik li ummati fi bukurihim, bisnis pagi-pagi dah ke laut, nelayan. Bisnis pagi-pagi kita sudah pergi ke Jeli, silakan saja. Gua Musang, silakan saja. Kerja di Terengganu di mana? Kerja di Terengganu di samping kedai nasi dagang atas tun. Subuh. Tapi salat subuh dulu. Lepas sembahyang subuh, barik li ummati, berkati umatku pada pagi hari mereka. Diceritakan oleh sahabat Nabi kita bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu, tiap kafilah dagang, tiap perniagaan,
Tiap wakil yang mewakili aku dalam perniagaan, dalam dunia ekonomi, itu aku berangkatkan pada tiap pagi, hanya dalam hitungan waktu yang relatif singkat, asra atau bertambah, membiak, terkumpul banyak duit dan juga dengan keuntunganku, berkat segala-galanya dilaksanakan pada pagi hari. Subuh pada pagi harinya, azkarus sabah, zikir pada waktu pagi di waktu paginya, amalan-amalan yang terbanyak, bacaan-bacaan yang terbanyak itu diamalkan di waktu pagi dan juga di waktu petang. Pagi untuk membackup, memperisai kita daripada segala gangguan dan ujian. Petang agar dia malam hari dengan kita boleh senang-senang, dengan kita pasrah tidur, agar dengan kita mendapatkan qistan minar rahati, bagian kita daripada rehat dan santai. Kembali kepada yang kita riwayatkan, kalau boleh seandainya kita masih banyak pilihan, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pilih hari Kamis untuk kita pergi dapat pahala sunat. Kita usahakan tiap kita ada kepergian, kita nak pergi ke Great, kita nak pergi ke KL, kita nak terbang ke Jakarta, kita nak pergi ke Mekah. Kalau masih banyak pilihan hari dengan kita, pilihlah hari Kamis. Hari Kamis penuh, pilih hari Senin. Hari Senin tidak ada penerbangan, pilih hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku sedang bersama baginda dalam satu pergian, dalam satu safar. Qala falamma qadimna al-Madinah, selepas kami sampai ke Madinah, qala lidkhulil masjid fa shalli rak'ataini. Ini namanya salat tahiyatil wusul, salat sunnatil wusul, salat datang daripada bepergian. Masa kita nak musafir, mungkin jarang-jarang atau tidak ada langsung, atau dengan kita memang karena kita tidak tahu, sebelum kita musafir kita sembahyang 2 rakaat di rumah. Tidak ada pengaman, tidak ada pengaman, penyelamat, penjaga, pembela, pemelihara untuk keluarga dan juga dengan harta kekayaan yang kita miliki di rumah, yang lebih mengamankan daripada 2 rakaat sembahyang sunat safar sebelum kita pergi. Insyaallah, anak bini dah kahwin? Alhamdulillah. Belum. Dah kahwin? Belum 3. Belum 2, baru 1. Takut bini. Bukan pasal takut bini, bang. Bini tak takut kat kita. Dan walaupun kita jenderal ni dengan misai lengkung macam tu, di luar pang jelas sekali instruksi dan diberikan teguran kepada orang ramai, kepada staf-stafnya sebagai jenderal. Tapi balik rumah jalan apa? Sami'na wa ata'na. Polisi tadi itu, polisi itu sami'na wa ata'na. Perdana Menteri tegang, sami'na wa ata'na. Jadi kata Sayyidina Umar, bukan pasal kami takut bini, tapi kami mengundang jasa baik daripada mereka. Tidakkah mereka itu jadi penyalur kepada nafsu kita? Tidakkah mereka yang menghamilkan anak-anak kita? Tidakkah mereka yang melahirkan anak-anak kita? Mana ada kita yang hamil? Yang walaupun perlu kita buncit laki-laki kita akan bakalan beranak. Yang hamil itu perempuan. Muntah-muntah perempuan, yang melahirkan perempuan, yang susui anak pun perempuan. Pakcik, palung, pati, patam, kalau tak percaya, masa anak kita tu menangis, selak saja susu kita, tak lalu isap dia. Dia tengok pun peleh. Beda dengan hak punya mak dia, hak punya papa lain, banyak bulunya. Kenapa? Apakah kira-kira ada rezeki? Itu ada bahaya di dalam sana. Tak, jadi dia tambah menangis. Dia tambah takut, trauma dia. Itu sabar ya Allah. Belum sampai 1-2 hari dah tok. Tanya dulu, selalu saya tanyalah, malam ini kita ada makan? Semua atau saya aja? Sebagian? Semua. Oke, sudah dengar tadi itu?
Ini mu'tamad nih, ini jawabannya mu'tamad. Kita ada makan malam hari ini. Jadi tak payah berdehem-dehem bila nak berhenti. Berhenti pukul 9. InsyaAllah. Mungkin lebih sikit jalan tapi. Sabar, ada makanan. Jadi tak payah pikir nak makan tom yam kah, siakap tiga rasa kah, asam pedas kah. Juga dengan nasi dagan, nasi belauk, tak payah pikir yang itu. Masjid sudah sediakan makan untuk majlis kita pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya datang ke masjid ini atau masjid yang satu itu tak pasti. Sejak lebih daripada 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu dibaca dengan Ustaz Marwa, Ustaz Marwa. Kelantan. Tak pandai bahasa Kelantan. Barakallah. Alhamdulillah dapat jumpa kembali pada malam hari ini. Itu tentang kita laki-laki, bukan kita takut bini, tapi bini tidak takut dengan kita. Jadi ceritalah sekejap. Sabar, malamnya khatam insyaAllah. Besok kalau baca kitab yang sama kita akan cabut-cabut hadisnya. Tentang seorang laki-laki nak mengadukan tentang keadaan bini di rumah. Bini ini degil sungguh. Bini merepek. Dia memang begitu. Kalau kita merepek, sekali repek, perempuan 14 kali merepek. Sekali kita merapu, dia 13 kali itu biasa. Dan di antara daripada kelebihan perempuan muslimat, perempuan itu punya daya ingatan yang cukup kuat. Sehingga kalau pada waktu kita bergaduh, ada masalah yang kita persoalkan, dia ingat balik peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian 13 tahun yang lalu. Terbongkar semuanya. Perasaan tak pada masa dibaco? Ingatkah pada masa di Bangkrian? Ingatkah pada masa dengan kita direpek? Ya Allah, kita pun dah tak teringat. 13 tahun, dah 20 tahun pada waktu di Mekah dahulu. Masya Allah, tabarakallah, daya ingatan yang biasa. Jadi seorang laki-laki tadi itu datang nak berjumpa dengan si Nomad, mengadukan tentang keadaan bini di rumah. Bini suka merepek, suka merapu, suka marahin suami. Jadi nak minta pandangan, konsultasi untuk mendapatkan bimbingan dan pencerahan, curhat kepada Sayyidina Umar. Kira-kira sudah hampir dekat ke rumah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dari jauh lagi kedengaran suara jeritan istri Sayyidina Umar. Akhirnya Pak Cik tadi itu pikir panjang, kita azan dulu Pastor. Azan dulu baru kita terus bersambung. Azan, bilang azan dulu. Nanti turun azan pula. Udah masuk waktu. Azan disahut dapat syafaat balasannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن
محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد sama-sama berzikir tasbih tahmid takbir subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Dalam perjalanan menuju rumah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelum sampai ke pekarangan rumah Sayyidina Umar, terdengar jeritan dan juga suara yang lantang, kuat dan keras daripada istri Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dengan Pak Citan itu tanpa pikir panjang langsung patah balik ke rumah. Rupa-rupanya sesampainya ke rumah ada berita sampai kepada khalifah bahwasanya Fulan bin Fulan itu sudah sampai ke pekarangan rumah Sayyidina Umar, tapi ternyata tidak lanjutkan, tidak terus berkunjung, tapi justru kembali ke tempat kediamannya. Dipanggil sama Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar beda dengan yang lain. Kamu jangan main-main. Kalau memang rencananya nak berjumpa dengan aku, kita berjumpa. Siapa yang mengancam Sayyidina Hatib Nabi Balta'ah disebabkan karena dengan surat rahasia Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, izinkan untuk aku memegangkan kepalanya. Begitu juga ucapan Sayyidina Umar kepada baginda minta izin untuk membunuh Ibnu Sayyad yang dikatakan bahwasanya beliau ini adalah Al-Masihid Dajjal. Banyak kejadian-kejadian yang seumpamanya sampai dengan para sahabat Nabi kita takut. Kalau Sayyidina Umar yang begitu garang, syaitan saja takut dengan Sayyidina Umar. Inna syaitana la yatraku min dhilli Umar. Sesungguhnya dengan syaitan itu ketakutan dengan bayangannya Sayyidina Umar. Syaitan takut dengan bayangannya Sayyidina Umar. Bagaimana kira-kira dengan para sahabat? Khawatir betul. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau nanti yang terpilih menjadi khalifah itulah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disoal siasat oleh Sayyidina Umar, kamu kenapa patah balik? Kenapa kau batalkan rencanamu? Kenapa Anda tidak jadi berjumpa dengan saya? Sebab saya datang nak minta panduan, nak minta nasihat, nak minta bimbingan tentang keadaan bini di rumah. Tapi saat ketika aku dengan istri tuan, lebih kurang macam seperti istriku aja, sama-sama berani dengan suami, aku pun merasa tak ada apa-apanya kalau saya berjumpa dengan Sayyidina Umar. Kita punya istri yang passion yang sama, punya karakter yang sama, punya perangai yang sama, punya memang begitu. Jadi jangan pikir kalau sudah pakai serban besar dengan istri Masya Allah tabarakallah, yang berani nolak kepala kita itu bini. Santri pelajar teman tak berani tolak kepala kita, bini berani tolak kepala kita, berani bentak-bentak kita. Hang lagi bukan abang. Dulu jabang kalau pada marah. Hang kenapa? Awak kenapa? Allah. Ingat muslimat. Jadi kalau seandainya ingin mendapatkan yang teristimewa daripada Allah, hanya dengan 4 syarat saja. Usahakan 4 perkara ini jangan terabaikan. Usahakan 4 perkara ini jangan sampai tertinggalkan. Agar bagaimana hidup betul-betul sejati, betul-betul setia, betul-betul 4 perkara itu bersemayam, dan juga betapa dalam kehidupan muslimat baik yang sudah kawin ataupun juga tidak, yang sudah kawin secara khusus. Yang pertama, salat khamsaha. Apabila dengan perempuan itu melaksanakan salat yang 5, puasa sepanjang bulan Ramadan, bakti taat kepada suami dengan menjaga kehormatannya, Allah persilahkan nanti pada hari kiamat masuk surga daripada pintu gerbang yang 8 daripada mana saja yang dia suka. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniya, akan dibukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8. Salah satu daripada syarat yang 4 tadi itu wa ata'at ba'laha, taat dan setia kepada suami. Nabi kita hanya bagian jawaban patah kata saja kepada perempuan yang mencerca, yang mencaci, yang menyebut-nyebut, yang mempaparkan, yang menyenaraikan satu persatu daripada kejelekan, keburukan suami. Nabi kita bersabda, suamimu itu adalah jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Jangan sampai surga terlepas daripada genggaman muslimat yang sudah kawin. Tidak susah mana yang bagaimana kalau dengan kita seumpama laki-laki, macam-macam tanggung jawab dan juga macam-macam tuntutan-tuntutan yang diwajibkan kepada kita. Dengan perempuan hanya menjaga dengan 4 perkara tersebut, yang salah satunya bakti taat setia kepada suami, surga balasannya. Apa kata Sayyidina Umar? Macam mana kita tidak tabah? Sayyidina Umar yang bercadang, Sayyidina Umar yang merencanakan. Kalau seandainya dengan saya yang punya keputusan, saya perintahkan baginda untuk membunuh semua tawanan. Orang tua saya biar saya yang bunuh. Suruh Sayyidina Ali bunuh Aqil. Baginda juga bunuh Sayyidina Al-Abbas. Itu cadangan Sayyidina Umar pada peristiwa tawanan Badar. Insan yang setegas itu ternyata lembut, ternyata ramah mesra, baik dengan istri. Bukan cerita sayang bini, tak. Bagaimana tidak kita dengan bini, bagaimana kita tidak sabar, tidak tabah. Mereka lah yang melahirkan anak-anak kita, mereka lah yang membelahnya. Pengajian. Siapa yang belah anak di rumah? Kita kalau pada tuh balik rumah pun paling pada tuh anak kita tuh lagi sedang main, senyum,
Masya Allah, tabarakallah, assalamualaikum Allah. Masya Allah, dengan kita. Tapi kalau patut dia, ini ambil anak awak nih, urus nih. Masa kencing, masa dia bangun tengah malam, siapa yang bangun? Masa dia sakit, siapa yang urus? Yang urus bini kita. Kita tidur nyanyi aja. Tak tidur pun, kita tertidur. Tengah malam, tadi kita tengok handphone. Apa macam mana boleh tidur secara serta-merta? Nah, itulah. Aku boleh tidur secara serta-merta kalau dengan anak menangis. Istri nyusu anak sambil mengantuk. Tertidur kadang-kadang pada masa suka anak sakit. Masya Allah, sanggup menjaga malam. Oh, nak habiskan kita. Jadi kata Syekh Nomad, macam mana kita tidak sayang bini, macam mana kita tidak sayang istri, macam mana kita tidak menghormatinya. Perempuan itu berarti mak kandung kita. Mak kandung kita itu berarti surga kita. Mereka lah yang menjadi asbab kebaikan kita akan bersambung. Kebaikan kita akan bersambung dengan anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan soleh itu siapa yang mengandungnya? Bini kita, bukan kita. Ngidamnya dia, melahirkan dia. Belahnya pun juga dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, jangan pernah dengan kita mencerita dan mencaci. Jangan pernah dengan kita menganiaya dan juga menyakiti. Nabi kita bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling santun dan baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dan aku merupakan seorang rasul yang paling baik dengan keluargaku atau dengan anak istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang 2 rakaat sebelum pergi untuk mengamankan keluarga yang kita tinggalkan. Masa kita balik daripada Mekah, masa kita balik daripada KL, masa kita balik daripada Langkawi, beberapa hari kita di sana. Seeloknya Terlepas kita sampai ke rumah, kita sembahyang sunat syafaat terlebih dahulu. Sembahyang sunat syafaat tersebut sunat dilaksanakan di dalam masjid. Sebelum masuk ke pekarangan rumah, sehingga masjid salat 2 rakaat, namanya tahiyatu al-wusul. Hadis yang ke-43, sunat memakai cincin di jari kelingking. Allah takdirkan cincin ada di sini. Ini namanya khenser. Ya, ini namanya benser, ini namanya wusta, ya, ini namanya sababah, musabihah, ini namanya ibham. Jadi daripada 5 jari ini, kanan dan kiri ada 5 jari, ibham, sababah, ini yang tengah wusta. Artinya sini tak boleh macam tu kan? Teman yang tak boleh. Ini naik, ini ke bawah atau ini ke bawah dua. Kedua-duanya tak boleh. Iya enggak? Carut sangatlah. Lola sangat. Tak lola pun jadi tangan. Ya. Ibham. Sababah. Yang ketiga, wusta. Yang ini jari manis namanya khenser. Namanya benser. Yang ini khenser. Tengok hadis. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW istana khataman, baginda Nabi membuat cincin daripada perak, cincin yang berbatu akik, wa inni ara bariqahu, dan aku melihat kilatan cahaya daripada cincin perak baginda Nabi yang berada pada kelingking tangan kanan beliau. Ini kan terkuburkan tak? Cincin kita di mana? Cincin kita jadi manis. Kita cincin di manis. Cincin baginda Nabi, cincin Sayyidina Hasan dan Husain, cincin cucu-cucu baginda juga. Para masyayikh yang pernah saya temui, saya kenal Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Syekh Muhammad Alwi Maliki, Syekh Habib Umar, Habib Zain, Habib Salim. Para habib kita kesemuanya boleh kita patahkan dalam 90% cincin mereka, ya imam di kelingking tangan kiri, imam di kelingking tangan kanan. Terkuburkan tak? Terkuburkan. Kenapa? Terkalahkan dengan jari manis. Jadi karena cincin itu manis, eloknya pada jari manis. Cincin sebagai perhiasan ini diceritakan di dalam kitab Hasya Al-Bajuri atau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.
daripada 5 jari tadi itu, masing-masing 4 yang pertama merasa lebih berhak untuk mendapatkan perhiasan yang namanya cincin. Kata ibu jari, aku yang paling besar. Ini namanya ibu jari. Eloklah kalau dengan cincin itu pada ibu jari. Kata jari telunjuk, aku yang namanya sababah. Aku yang namanya musabihah, yang tasbihnya dengan aku. Yang mencerca-mencatnya, menunjuk-nunjuknya juga dengan aku. Ini menurut musabihah sababah. Kata al-busta, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Yang di tengah itu adalah aku. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Aku yang paling layak. Kata jari manis, aku yang paling patuh sebab kena aku manis. Kelingking senyap diam, tak ada komen apa-apa. Karena dia kecil dan juga dia berada di penghujung. Dikatakan yang pada akhirnya cincin tadi itu jatuh kepada kelingking karena tawadhu'nya. Betul tidak betul cerita itu yang secara pasti Nabi kita memakai cincin di kelingking. Insya Allah. Pertama niatnya adalah untuk sunnah, yang kedua untuk menghidupkan kembali amalan baginda, yang ketiga sebagai petanda mahabbah, yang keempat dengan ketentuan hukum hakamnya, kemudian yang kelima sebagai perhiasan. Mudah-mudahan perhiasan kita, kadang-kadang cincin itu dengan batu zumurrudnya, dengan batu akiknya, dengan batu, katakan saja dengan batu zumurrud, dengan batu yang kuning, yakut kuningnya. Itu harganya kadang-kadang sampai beribu-ribu. Kalau yang kuning seperti daun pinang, bersih, bening berair di dalam, itu harganya sampai puluhan ribu. Siapa yang paling layak? Bagikan kepada kelingking. Yang pertama, kalau seandainya murah sekalipun, tetap mempunyai nilai yang besar. Karena dengan kita memasyarakatkan, membudayakan kesukaan baginda dalam memakai cincin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-44, istibabul akil asaibi ba'dal akli, anjuran sunat menjilat jari-jari tangan selepas makan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siakap 3 rasa sedap. Tadi saya katakan susah nak turuskan badan kalau sampai di Kelantan, semuanya sedap. Semuanya sedap. Bapak, setiap saya jumpa dengan kawan-kawan yang pernah jumpa saya pada tahun 2005, 2010, katanya Abi kurus pada masa itu, sekarang Abi udah berisi, katanya Abi sehat, tambah sehat. Tapi pun tengok betul kaku ini sehat. Ya, dulu timbangan 70, sekarang 84. Takut nanti lepas hari besok balik ke Kedah, kemudian kita ke KL, kemudian kita ke Keluang kembali, jangan-jangan sudah 87, naik lagi 3 kilo. Tapi mau gimana? Makanya kita orang Melayu susah puasa sunat. Tumbang dengan nasi belauk. Tak tahulah, bagi saya nasi belauk yang paling sedap itu yang hak direpe itu lah. Rasan yang jalan ke ujung panjang, Tantul Panjang tuh, apa namanya? Dekat apa nama? Allah, karena tahu lah, tolong jawab Burhan. Hah? Rikda. Hah? Risda. Apa yang susah sangat. Sedap itu. Subuh-subuh. Nasi belauknya banyak pilihan. Boleh ayam kampung, ayam kota, boleh kambing kadang-kadang. Kadang-kadang ada itik. Coba. Tengok selera kata ketik. Makan. Tapi aku nak turunkan badan nih. Tak boleh, kena makan juga. Akhirnya kita makan. Nanti lepas pengajian duha makan lagi. Siang makan lagi. Pukul 5 kali makan. Pada tiap tempat makan. Sama Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, Ustaz Marwan, sampaikan nanti kepada beliau. Beliau tuh kalau pada tuh saya datang ke sini, datang ke Kelantan, kalau beliau dengar saya duduk di rumah Ustaz Marwan, kalau beliau dengar saya duduk di Bacok, mesti beliau kena marah. Tapi tak boleh, tu guru tak boleh duduk di Bacok. Tu guru karena duduk di Lubuk Tapah. Duduk di Lubuk Tapah rumah batu. Pada waktu itu memang rumah beliau diantara daripada rumah yang terindah pada zamannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak rumah-rumah yang cantik. Tapi bagaimanapun tetap juga rumah itu indah daripada dalamannya luas, besar, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sejak subuh-subuh lagi dah banyak pilihan.
nasi kerabu, nasi dagang, nasi belauk. Suka pilih. Gimana kita nak puasa? Bukan atau pahala puasa Senin Kamis. Oke. Kalau tak boleh puasa ganti dengan salat tahajud. Salat tahajud lagu mana? Sedangkan kita saja tidak terkejut. Oke, kalau gitu sedekah macam mana? Sedangkan kita orang yang kedekut. Oke, banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak bertasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau juga banyakkan assalamualaikum. Cuma siapa saja assalamualaikum. Pak Long, Assalamualaikum. Mati, Assalamualaikum. Malang, Assalamualaikum. Kami bukan Malang, Pati, Patam. Kami Perak, Mami, Mamu, Nani, Nana. Nah, Mami, Mamu. Nani, Mamu. Nani, Nana. Mami, Mamu. Mamu, Paci, Mami, Maci, Nana, janggut. Janggut Nana. Tak ada janggut, Nani. Jadi orang rumah Perak tu kadang-kadang Abi tanya, Sen, siapa ada di rumah? Kata Sen, Nani ada di rumah. Nani itu siapa, Sen? Nani itu siapa? Hak berjanggut atau tak berjanggut? Maksud saya, Pak Mak mertua saya lah. Dan itu siapa? Kok kadang-kadang tukar. Yang mana Nani, yang mana yang Nana. Katanya Mamu ada di rumah. Mamu itu laki perempuan. Mamu, Mami, Mamu, laki-laki ya. Mamu, Pak Saudara, itulah tertukar-tukar macam tu. Pendek kata, susah puasa. Ganti dengan Mamu, Assalamualaikum. Pati, Assalamualaikum. Malang, Assalamualaikum. Susah. Subhanallah, jangan tidak cukup hitungannya 33. Susah. Waladdallin, amin. Jangan tidak diaminkan. Bagaimana ceritanya? Nih, dulang. Nih, pinggan. Terserah kau nasi secukup ukuran perut. Jangan sampai nasinya lebih, lauknya kurang. Jangan sampai lauknya kurang, nasinya lebih. Kalau seadanya ada yang lebih pun dimakan sampai habis. Jangan sampai terbuang. Sebutir nasi pun jangan dibuang. Sebutir nasi pun. Satu, mubazir. Yang kedua, hukumnya haram. Yang ketiga, menyeronokkan syaitan. Yang keempat, tapi kita tidak suka. Yang kelima, menyalahi amalan sunat. Dan punya resiko. Nabi kita bersabda, fa innakum la tadruna bi ayyi ta'amikumul barakatuh. Kamu tidak tahu di mana letaknya keberkatan dalam makananmu. Boleh jadi sebutir nasi yang tersisa lauk masih ada isi lagi di ayam. Kita kalau pada tuh makan di rumah, makan ikan di rumah kita makan sampai habis, klek, tulangnya pun kita kunyah. Tapi pada waktu kita makan kenduri, kita kaut banyak. Ayamnya kita ambil 3 ketoi. Ikannya kita ambil 2 ekor, 2 ekor, 2 pala, terserahlah. Tapi makan tak banyak mana. Jadi masih ada isi di kepala, masih ada isi lagi di tengah. Buang, kenapa? Karena kita merasa tak bayar. Dah, tak boleh. Nabi kita bersabda, kenapa Nabi kita suruh kita menjilat tangan, jari sempat kita makan? Kenapa Nabi kita memerintah kita lahsul kas'ah, melicinkan, bersihkan, dijilat atau disapu-sapu dengan tangan, jilat balik jari tangan kita, sebab Nabi kita bersabda, kamu tidak tahu di mana letaknya keberkatan pada makananmu. Itu boleh jadi asbab kita kuat tahajud. Boleh jadi kita jadi orang yang pemurah. Boleh jadi menjadi asbab rezeki kita jadi melimpah ruah. Boleh jadi asbab dengan kita sehat afiat. Macam-macam obat-obatannya kita gunakan tidak sembuh-sembuh. Rupa-rupanya sembuh dengan mengutip nasi makanan yang terjatuh daripada dulang. Selepas kita bersihkan kita makan, yang terjatuh pun dikutip, dibersihkan, dimakan. Wala tada'hu lisyaitan, dan jangan kau biarkan, kau tinggalkan dimakan oleh syaitan. Jadi kita tidak ada bahasa kurang lebih dengan syaitan. Wal iyadzubillah. Hadis diriwayatkan, idza akala ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu makan apa saja jenis makanan yang kita makan, maka janganlah menyapu tanganmu, membasuh tanganmu dengan air dan juga dengan sapu tangan, melainkan selepas kita menjilatnya. Istihbab, anjuran kita mengutip makanan yang terjatuh dan juga memakannya. Kita Melayu masalahnya seperti ini.
Kalau kita tengok orang jilat-jilat makanan, masih lapar lagi kah? Lapar lagi kah? Begitu pertanyaannya. Apalagi kalau sampai mengutip yang sudah terjatuh. Ya Allah, kita anggap jijik, kita pandang kotor. Ya Allah. Nah, itu pandangan siapapun, tetap kita tidak melebihkan pandangan perasaan siapapun daripada pandangan nasihat dan juga bimbingan daripada insan, daripada berusaha yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Sehingga di Mu'azzam Syah, saya dengan rombongan. Tak tahu Bang Azri ini ada, tak ingat lagi dah. Pendek kata kami ramai pada waktu itu dalam 2 buah kereta. Dijemput makan sama orang Kelantan tapi duduk di Mu'azzam Syah. Mu'azzam Syah ke mana? Pahang. Okey, Pahang. Jadi kedai Tom Yum. Kami duduk dalam 2 baris. Depan, cara berhadapan-hadapan. Sebelah kanan ramai, sebelah kiri juga ramai. Hidangan disajikan. Restoran Tom Yum. Tuan kedai jemput kami makan selepas program pengajian atau ceramah kuliah di masjid. Alhamdulillah. Teman-teman yang makan dengan saya ini memang sudah saya ingatkan sebelumnya. Kalau makanan sampai terbuang, kalau makan sampai tak habis, kalau tidak ikut amal sunnah jangan ikut. Itu dulu tegas seperti itu. Nah ikut makan sampai habis, jangan sampai makan dibuang. Kita tanam mubazir, kita tanam ilmu yang kita ajarkan tapi kita tidak amal. Jadi pada masa itu semuanya sudah tahu. Ada Haji Sarum, ada Haji Dul, mungkin ada Abang, dan ada Sanusi, kita siapa lagi, Ramon, kawan-kawan. Jadi yang tak habis dengan kami bagikan kepada kawan-kawan yang samping. Yang tersisa situ kasihkan, kami berikan kepada yang lain. Jadi tukang kedai, toki kedai tadi itu tengok. Hak situ licin, hak sini habis, hak sana pun juga semuanya bersih. Jadi kata toki kedai itu, sudahkah? Sakit hati aku dengan pertanyaan itu. Sudahkah? Atau lapar? Sedapkah atau lapar? Begitu pertanyaannya. Jadi kita beranggapan kalau orang itu makan sampai licin itu berarti sedap atau karena kita lapar. Jadi dalam hati saya, seandainya bukan beliau yang punya restoran yang jemput kami makan pada malam hari itu, saya nak begitu akan sama beliau. Sejak 1/2 bulan kami tidak makan. Tapi tak juga ucapkan kata-kata semacam itu. Memang sedap-sedap lah, tapi bukan takat sedap saja. Kita nak makan sampai licin. Selalunya kita ingatkan kepada anak-anak, makan sampai licin. Coba dilicinkan supaya dibersihkan. Tapi kita bersabda, tengok hadis. Tadi pagi kita baca hadis, makanan yang kita makan sampai habis, makanan yang kita makan sampai licin, ini dulang akan mendoakan kebebasan kita daripada api neraka. Moga-moga Allah membebaskan kamu daripada api neraka, sebagaimana kau bebaskan aku daripada jilatan syaitan. Kalau tidak dimakan habis syaitan yang menjilat dan juga yang memakannya. Nabi kita bersabda, karena idza akala ta'aman, apabila Nabi kita makan makanan, Nabi kita akan menjilat jari tangan beliau yang 3. Itu kalau hanya 3. Kalau kita guna 5, akan kita jilat jari tangan kita kelima-limanya. Idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila gugur sesuap makanan daripada kamu, fal yumit anhal adza, hendaklah kau tanggalkan kotorannya. Qala wal ya'kulhu, dan hendaklah kamu makannya, jangan kau biarkan dimakan oleh syaitan. Wa amarana, dan juga Nabi kita perintahkan kepada kami untuk kami melicinkan, menyapu saki, bangkai, lauk pauk atau juga makanan yang ada di dulang, yang ada di pinggan, sebab karena kamu tidak tahu di mana letak keberkatan pada makananmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hadisnya panjang. Hadis yang ke-46, sabar. Saya ceritakan saja hadis ini. Nabi kita pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, Abahir, ya Rasulullah, oke. Malam hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, kamu saya lantik untuk mengamankan gandum sedekah. Siap? Iya ya Rasulullah. Qala bihifdi zakati Ramadan
Fatani atin pada malam hari itu Nabi kita dah balik. Sayyidina Abu Hurairah berjaga-jaga untuk mengamankan zakat fitrah, zakat Ramadan. Jadi pada itu tengah malam ada atin datang seseorang mengaut atau juga menyedok gandum tadi itu. Jadi pada itu dia yahsu mencedoknya, aku langsung pegang si pencuri itu dan aku katakan kepadanya, besok kamu akan aku bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Abu Hurairah, ampun, jangan sampai kau bertindak sekeras itu. Aku miskin, kami ada keluarga, kami hidup menderita, kami hidup sengsara. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, disenangkan kena aku kesian dengan si pencuri tadi itu. Akhirnya pencuri gandum pada malam hari itu aku bebaskan. Asbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, pada aku siang hari Nabi kita bertanya kepadaku, sebelum aku bercerita Nabi kita bertanya, macam mana keadaan tawananmu malam semalam tuh? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, kata dia mengadukan yang dia sangat-sangat berhajat dan dia anak-anak, punya anak-anak yang ramai, maka aku pun mengasihaninya sehingga aku bebaskan dia pada malam hari itu. Nabi kita bersabda, ama inau qad kadzabaka, dia telah membohongimu, justru nanti dia akan patah balik. Tapi kita bercakap seperti itu, justru nanti dia akan kembali. Malam kedua aku intai. Saya yakin mesti dia akan patah balik, akan kembali mencuri gandum sedekah. Memang betul. Datang lagi laki-laki tadi itu mencedok, mengaut gandum, ditangkap, dipegang kembali oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ternyata juga dengan alasan yang sama, para tu'anau saya'ud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan aku hadapkan, akan diinterogasi, akan disiasat, akan aku bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan aku berhajat, aku punya anak ramai dan aku berjanji tidak akan kembali. Aku tidak akan patah balik mencuri gandum sedekah. Aku pun kesian, akhirnya aku bebaskan. Fakhalaitu sabilahu asbahtu, sampai kepada pagi harinya Nabi kita bertanya, ya Abu Hurairah, macam mana keadaan tawananmu? Kata dia sangat-sangat berhajat. Kata dia punya anak-anak. Aku pun mengkesianinya dan sehingga aku bebaskan. Nabi kita bersabda, dia dusta dan nanti dia akan kembali mencuri. Dia akan kembali mencurinya. Satu hari setelah kemudian aku intai pada malam yang ketiga, tiba-tiba datang kembali mencedok, mengot makanan Pak Akhatu, dan kali ketiga pun juga aku pegang dia. Fakultu, kamu akan aku adukan, kamu akan aku bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kali yang ketiga kau telah menipuku, kau berdusta, kau katakan tidak akan kembali, ternyata kau kembali. Jadi kata dia, da'ni u'allimuka kalimatin. Abu Hurairah, gini saja kita damai. Saya ajarkan satu amalan kepada awak, yang kalau kau amalkan amalan tersebut, aku setan jin tak akan mampu untuk mengganggu dan juga untuk mencuri harta kepunyaanmu. Sayyidina Abu Hurairah orang yang sangat haus dengan kebaikan, yang sangat haus dengan ilmu, yang walaupun ilmu daripada seseorang yang berat tidak kenal. Begitu ditawarkan, kalau nakkan satu amalan, aku beri bagian amalan tersebut. Kalau kau amalkan, kamu akan dapat mengamankan segala harta dan jiwa ragamu. Apa dia amalan tersebut? Kata Sayyidina Abu Hurairah, qala ini idza awaita, apabila kamu letakkan tubuhmu di pembaringan atas katil, atas tilam, maka bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum sampai habis. Jangan tidak baca ayat kursi sebelum tidur. Kan kita biasanya kalau tidur itu udah ngantuk, udah habis dah. Tengok jam 1.30. Baca kursi sunat, wudu sunat, baca amanah rasul sunat, tasbih sunat, tahmid sunat, 33 semuanya sebelum tidur. Nabi kita bersabda, dua benda mudah pelaksanaannya, tapi sangat-sangat sedikit orang yang melaksanakannya. Mudah dilaksanakan, tapi sedikit orang yang buat. Apa saja? Tasbih, tahmid, takbir 33 kali sebelum tidur.
Jangan tidak baca ayat kursi. Kita hidupkan kembali amalan baca ayat kursi sebelum tidur. Jangan tidak berwudu. Tapi masalahnya, kalau kita berwudu terus mau kentut. Tadi tak ada kentut pun. Lepas kita berwudu, baru aja berwudu. Akhirnya daripada sakit perut, kita ketun. Kalau udah kita ketun, kata tidur. Jadi kayak gitu. Suatu kita tidak berwudu, tanah kentut. Suatu kita tidak berwudu, tanah buang air. Tapi begitu kita berwudu, nak kencing pula. Allah, setan degil banget lawannya. Astagfirullahaladzim. Kamu degil sungguh dengan aku. Jadi itu kita lawan. Sama juga ngantuk tadi toh. Setan kalau tengok kita di pengajian mesti kita ngantuk. Dia tahu. Nanti besok dia datang lagi. Orang yang celik mata itu salah celik mata selama-lamanya. Orang yang mengantuk, besok ngantuk lagi. Orang yang sama. Besok setan datang, ngantuk lagi. Gimana caranya? Lawan. Setan, kamu jangan degil. Awas lo. Alam jeda kamu. Kalau kamu buat aku mengantuk, aku tak bagi awak tidur malam hari ini. Setan, kalau kamu, hei jiwa ragaku, kalau kamu mengantuk waktu berzikir, waktu sembahyang, waktu di masjid, di pengajian, aku tak bagi kamu makan malam hari nanti, aku tak akan bagi kamu tidur. Kamu akan berjaga dengan aku dengan baca tasbih, tahmid dan takbir sampai subuh. Memang berat dong, kita paksakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai subuh. Besok hari jiwa raga kita itu akan tunduk dengan kita. Dia tak akan degil lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukumannya. Betul. Buktinya mana? Emas. Karena saman 1.000 ringgit kalau tidak pakai emas, semuanya pakai emas. Dalam masjid waktu sembahyang pun juga pakai emas. Dulu yang pakai emas itu adalah penyamun. Penyamun kan? Pencuri yang masuk rumah itu pakai emas. Pada masa COVID-19 semuanya pakai emas. Di masjid pun kita pakai emas sampai kita sudah tidak ada rasa malu. Di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Mesti rumah manapun, siapapun, kalau pada waktu kita datang berkunjung ke rumahnya dia pakai emas, mesti hati kita tersinggung. Apakah awak anggap rumahku tidak bersih? Banyak kuman kah? Banyak penyakit kah? Kotor kah? Begitu tanggapan kita kembali. Jadi Sayyidina Abu Hurairah begitu mendengar ada satu amalan boleh menyelamatkan diri daripada gangguan setan. Apa dia amalannya? Baca ayat kursi. Aku bebaskan dia pun juga bebas. Pagi hari Nabi kita tanyakan macam mana keadaan tawananmu ya Abahir. Ya Abu Hurairah, tadi malam dia ajarin aku satu amalan. Ya kata dia kalau aku amalkan akan terselamat jiwa ragaku dan juga hartaku daripada sembarang gangguan. Apa saja? Ayat kursi. Nabi kita bersabda mengomentari tentang perkara tadi itu. Sadaqaka, apa yang dikatakannya itu betul, tapi tetap saja dia dusta. Kamu tahu siapa yang mencuri, yang mencedok gaduh pada tiap malam, dan siapa tawananmu itu? Itu adalah syaitan. Qala la, siapakah dia ya Rasulullah? Daka syaitanun. 47, sabar, paling lambat 10, 9, 10. Sunnah membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah sebelum tidur. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Ansurna alal qaumil kafirin. Habis langsung katanya jangan mengolok-olok orang berdengkur. Bahasa Kelantan berdengkur, bahasa Perak berdengkur, bahasa kita mengorok, bahasa orang Banjar mengaruh. Susah. Jangan holok-holok. Nanti kamu akan jadi macam tuh. Dulu kita tak berdengkur, kita tak mengorok tidak. Tapi kita senantiasa subur-subur macam tuh. Akhirnya baru dia baring. Mungkin mereka ini tahu. Baru belakang. Tapi sekali aja. Jarang yang sekali ya kan. Dengar kak. Bilang tak dengar.
Nih untuk yang muda-muda nih. Biasa bang, hidup di asrama. Orang di Mesir. Jadi kalau pada duduk di asrama, kebetulan dia punya bilik sendirian. Karena sudah jadi kebiasaan tiap malam kentut. Kentut di bilik tidur kita, tidak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai kentut pada waktu kita duduk bersama dengan kawan. Kalau di bilik itu kita seorang aja, kentut 2, 3, 4 kali, bau busuk tak bau pun tak ada masalah. Sebab kita sendiri yang cium. Karena kebiasaan tadi itu sudah lekat, sehingga pada masa selepas kawin pun tak boleh hilangkan kebiasaan itu. Pada masa tidur, malam pertama tidur bersama dengan istri, malam hari itu jam-jam dia berkentut. Dia nampak istrinya ada tidurnya. Beberapa waktu kemudian kentut lagi. Sebab dia merasa istrinya lagi sedang tidurnya. Subuh pada masa sarapan pagi bersama, karena dia masih was-was, rasa-rasa tak yakin, maka dia nakkan kepastian. Dia tanya sama istrinya, yang perasan kah? Ayang jam kah? Perasan kah? Yang abang ada kentut malam tadi? Jadi kata istri menjawab, kedua-duanya ayang tak dengar. Kedua-duanya ayang tak dengar. Kata dia, haram jedah awak. Tak dengar, tapi macam mana tahu 2 kali? Jadi jawabnya bagus. Kedua-duanya aku tak dengar. Tapi macam mana tahu 2? Kalau tak dengar macam mana tahu 2? Astagfirullahaladzim. Jawabnya bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi macam juga kalau orang tawarkan kita. Bina makan lagi kami. Bina makan kah? Kita kan kalau dengar tawaran semacam itu segan menyahut, iya. Sepatutnya tak payahlah. Nak tambah bang? Nak tambah kah? Kita nak ya malu. Tak payah tanya. Takut je. Jadi kalau pada itu makan bersama dengan kawan-kawan, kita tahu kawan kita itu tak cukup 1 pinggan setengah pun masih belum cukup. Itu baru sebelah kanan. Jadi kalau dia kaki makan seperti itu, atau paling tidak, ini kita pun terasa sedap. Jangan tanya. Tambah bi. Tambah bi dah kenyang. Akhirnya saya menipu, pura-pura sudah kenyang, balik ke rumah menyesal. Kenapa aku tak bertambah tadi itu? Jadi elonya macam mana kita kawat nasi itu. Kalau memang betul-betul dia sudah kenyang, kan dia tolak. Kawatkan dia. Insya Allah tak akan ada yang mati kekenyangan. Orang ramai mati kena kelaparan. Mati kekenyangan itu tidak ada sejarahnya, kecuali kalau kenyang sungguh. Kejadian itu di Melaka, ini dibilani daripada Melaka. Seseorang makan roti canai sampai 18 keping. Makan. Kena dah penuh perut dengan canai. Dia minum segelas air. Begitu segelas air masuk, roti canai itu mengembang, meninggal secara seketika. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah dibaca sebelum kita tidur. Alhamdulillah. Hadis yang ke-48. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang sudah kawin. Minta maaf muslimat. Minta maaf pasangan kami yang kadang-kadang keinginan itu tidak mengenal waktu. Jadi kadang-kadang ada dengan sebagian orang rumah tak ngerti tentang itu. Jadi pada masa ajak bini untuk bersama, bini menolak. Suami yang tahu tentang keadaannya macam mana. Jadi kadang-kadang gejolak nafsu, naluri seks itu kadang-kadang datanya pada waktu malam, kadang-kadang petang-petang, kadang-kadang pada waktu dekat sholat. Jadi istri pun juga takkan layan sebab dia dekat waktu sembahyang. Nanti dalam sembahyang. Paji itu tak tahu nanti. Dia punya keinginan ikut selera dia sendiri. Jadi tidak mustahil. Ternyata pada awal malam lagi ternyata mereka bersama. Jadi bagaimana pertanyaan ditanyakan, apakah boleh dengan seseorang itu makan, minum, tidur sebelum dia mandi? Nabi kita bersabda menjawab pertanyaan tadi itu, ayanamu ahaduna wa huwa junubun, apakah dibolehkan dengan seseorang itu tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Nabi kita bersabda, iya, apabila setelah mengambil air wudu terlebih dahulu. Jadi dengan seseorang yang melakukan hubungan intim, yang melakukan hubungan badan dengan pasangannya, wa fi buti ahadikum sadaqah, pada masa kita bersama dengan istri itu pun adalah sedekah, tapi itu bukan satu-satunya sedekah, sehingga sampai dengan istri tak boleh pergi kerja. Dekat dulu bang.
yang sedekah dulu. Sedekah. Tapi kata dia bilang sudah sedekah. Nah, semakin banyak sedekah semakin banyak pahalanya. Tapi yang nak pergi sekejap nih. Ini udah terlambat nih. Ya Allah. Saja. Ini masalah kan. Itu sedekah banyak. Jadi sedekah tidak mesti harus dengan hubungan intim. Sedekah dengan minuman, sedekah dengan senyuman, sedekah dengan salaman, sedekah dengan doa. Banyak. Apakah boleh? Iya. Silakan saja dengan kita tidur, tapi dengan kita berwudu terlebih dahulu. Satu-satunya wudu yang tidak batal dengan kentut, buang air besar dan kecil, itu adalah wudu janabah. Jadi pada masa kita junub, terus kita berwudu sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum, sebelum jima kembali. Kalau ada pusingan kedua, pandai-pandailah supaya boleh buat pusingan kedua. Jangan tumbang, ya, jangan tumbang. Sebab kenapa? Sebab, minta maaf sedikit dengan bahasanya, di bahasa statistik yang berbicara, kita, Masya Allah, mungkin disebabkan kena dengan rokok, disebabkan kena alkohol, disebabkan kena senantiasa selalu beronani, itu yang menyebabkan seseorang boleh jadi mati pucuk. Mati pucuk sebutannya betul. Jadi impoten. Na'udzubillah kalau kita kalah dalam pertarungan. Tak apa, nampak balan loyong macam tu tak kisah. Nampak kurang handsome, tak ada masalah. Tapi kalau pada tu bersama dengan bini, memang rajanya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak obat-obatan yang semacam itu. Tujuannya untuk apa saja? Untuk mensejahterakan pasangan bersama istri secara ideal itu pun termasuk daripada ibadah, termasuk daripada sedekah. Boleh jadi kerana ikhlas kerana Allah. Bila saat istri minta, kita boleh layan. Boleh jadi nanti pada hari kiamat dipersilakan masuk surga daripada pintu gerbang jima misalnya. Kenapa? Karena dia memang aktif betul di situ dan mampu untuk memberikan sedekah kepada pasangannya tiap pada waktu dia inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa nak makan. Jadi selepas kita berwudu, tidak akan ada yang mampu untuk merusak dan membatalkan wudu kita tadi itu kecuali jima kembali. Setakat buang air besar, setakat kentut, sentuh, ciuman, pelukan dan lain sebagainya, itu tidak membatalkannya. 3 hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadis yang ke-49, yaitu anjuran membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Tadi alhamdulillah kita baca setakat 3 kali saja. InsyaAllah lain waktu subuh dan maghrib kita baca dengan hitungan yang cukup 10 kali. Kenapa 10? Sebab dibaca sebanyak 10 kali itu akan menjadi penyelamat kita, perisai kita daripada bisikan syaitan. Hadis yang ke-50 yang tidak ada tajuk kita tinggalkan. Hadis yang ke-50 membaca Allahumma ajirni minan nar. Untuk maghrib subuh saja 3 menit. Untuk maghrib subuh saja itu kita baca sebanyak 7 kali. Tapi kalau seumpama selepas isya dengan seumpama selepas zuhur, selepas asar cukup dibaca 3 kali. Apabila kita minta perlindungan daripada neraka sebanyak 3 kali, neraka akan meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana dia minta perlindungan daripadaku, tak nakkan aku pun juga tak nakkan dia. Sebagaimana dia tidak mau dengan aku juga tidak mau dengan dia. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebaliknya, kalau kita memohon surga sebanyak 3 kali, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga yang melamar, yang meminta kepada Allah, sebagaimana dia nakkan aku juga nakkan dia. Sebagaimana dia inginkan aku memohon engkau, memohon kepadamu untuk dia mendapatkannya, maka masukkanlah dia ke dalam surga. 2 terakhir, pergi dengan menggunakan jalan, balik dengan menggunakan jalan lain. Ini tidak hanya pada hari kita melaksanakan salat lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selepas kita melaksanakan salat lebaran, kita datang daripada jalan yang khas sebelah situ. Balik kita cari jalan lain. Jangan dengan jalan yang sama. 1, untuk memperbanyak saksi. 2, untuk memberikan keberkatan kepada jalan. 3, untuk kita dapat bersilaturahim. 4, untuk kita mengabadikan amalan sunnah. Hadis yang terakhir, barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat. Budaya kita baca Yasin pada malam Jumat, tapi jarang-jarang kita amalkan baca surah Kahfi pada malam Jumat. Membaca surah Kahfi pada malam Jumat
adha'a lahu minan nur, akan terpancar cahaya daripada tempat kediamannya sampai ke Baitullahil Haram. Daripada Baco terpancar cahaya hidayah, topik inayah, riayah dan perlindungan daripada Allah sampai ke Masjidil Haram. Makna daripada terpancar cahaya berarti kita mendapatkan bimbingan hidayah, topik inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit Bang Azri, ada soalan? Ada, silakan 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak habis makanan, kita letakkan di atas tanah dengan niat untuk makanan. Oke, baguslah itu paling tidak. Jangan masukkan dalam tong sampah saja. Memang dah penuh, dah macam mana? Dagan masuk, keripap masuk, donat masuk, 3 rasa masuk, siaka masak asam pedas juga sudah masuk. Macam mana lagi kita nak menghabiskan? Tertinggal. Oke, kalau tak kita bagi burung. Kalau tak kita bagikan kepada ikan. Kalau tak kita bagikan kepada ayam dan itik. Jadi kita niatkan seperti itu, insyaAllah paling tidak akan meringankan hukum karaha yang kita lakukan tadi itu. Kita usahakan tidak dimasukkan ke dalam tong sampah, tapi kita bagikan saki-baki makanan tadi itu kepada burung. Tapi jangan sampai dengan kita buat alasan saja-saja seperti itu. Burung tak ada, ayam tak ada, mau burung hak mana? Hak kita saja burung ada. Burung mana-mana lagi. Bah kita tu tak ada burung langsung. Burung tak ada, itik tak ada, ayam tak ada, semuanya tak ada. Kita duduk di mana? Di hotel. Bisa seperti pada waktu kita duduk di apartemen. Bisa seperti kita duduk di Zam-Zam Tower, tingkat 37. Mana ada ayam situ? Mana ada burung? Katanya bagi makan sama ikan. Akuariumnya mana? Tak ada. Nah, jadi yang betul juga kita harus jujur dengan niat cadangan kita seperti itu. Abang, ada pertanyaan? Silah. Ya, silah, cepat. Dia masuk ikut urutan dia. Jadi kita lepas bangkit daripada tasyahud awal, masa kita naik ke rakaat yang ketiga, kita takbir Allahu Akbar. Kalau dengan orang yang masbuk, bagi kita sudah 2 rakaat, bagi masbuk baru rakaat yang pertama. Masbuk itu datang pada rakaat kedua. Bagi dia, kalau dia sedian, dia tidak akan duduk tasyahud. Dia tasyahud hanya duduk muwafaqah dengan imam. Kalau bukan karena dia menjadi makmum, dia tidak akan duduk tasyahud pada saat ketika itu. Jadi kalau dengan kita, memang kita ada jatah takbir untuk 2 kali. Takbir yang pertama masa kita bangkit daripada sujud, takbir yang kedua pada masa kita bangkit daripada tasyahud. Sedangkan orang pada rakaat yang pertama, dia takbirnya 1 kali saja, hanya kita panjangkan. Daripada sujud Allahu Akbar sampai 3 berdiri. Jadi pada tu rakaat pertamanya itu pada rakaat kedua binisbah lil imam. Maka pada tu dia bangkit daripada rakaat tersebut, dia tidak bangkit dengan takbir. Ulama mengatakan boleh, tapi tidak disunatkan untuk takbir sebab jatah takbir, kesunatan untuk takbir itu hanya untuk 1 kali saja pada rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Makasih ada, abang silahkan. Minta maaf, ada makanan, mami ada makanan, tenang. Alamak sangar. Nggih. Tak dengar. Nasihat untuk pemuda-pemudi, nasihat. Kawin tu tak payah nasihat lah, dia pandai sendiri bang. Kita dulu pun tak diajarkan sama mak ayah kita macam mana. Tapi macam mana pun tentang kewajiban kita terhadap istri, tentang kewajiban istri kepada suami itu memang perlu kita pelajari. Perlu dengan kita mendapatkan bimbingan. Tidak ada nasihat, tidak ada bimbingan yang paling ideal, yang paling mencakup dan juga yang paling lengkap daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka secara wajar, secara sopan. Jadi kita nak dilihat lagu mana? Kalau kita layan dia macam seperti ratu, dia akan layan kita sebagai seorang raja. Jadi kata perempuan tua saat ketika mengantar anaknya untuk bersama dengan suami, kunilahu ardan, hendaklah kau jadi bumi, niscaya suamimu akan menjadi langit penaung kepada anda.
Kuni lahu amatan, hendaklah kamu menjadi hamba saya kepadanya. Niscayalah dia juga menjadi hamba saya kepadamu. Jadi kebaikan-kebaikan daripada kita, kalau pada tudingan kita hormat, kita sopan, kita layan, kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang sama. Kalau tidak mendapatkan balasan sama, abang kena sabar. Pada masa belum kawin bang, stok sabar itu 50% cukup, 30 pun tak ada masalah. Tapi kalau sudah kawin, kita harus punya stok sabar 100 bang. 100%. Kalau tidak kita degil terus. Akan ada kejanggalan-kejanggalan yang berlaku. Itu kalau satu. Kalau kita kawin 2, kita punya stok sabar 150%. Kalau kawin lebih daripada 2 harus ada 300%. Kalau tidak akan bercerai hari itu juga. Istri marah-marah, jangan komen. Diam saja. Abang tadi nggak taruh 3. Ya. Memanglah dia. Diam. Kalau tak boleh diam, jangan kawin lebih dari 1. Makanya orang yang kawin 2, 3 itu lebih cepat jadi wali Allah. Sampai nangis tengah malam. Satukan hati mereka. Allahumma alif baina qulubihinna. Ya Allah, satukanlah hati istri-istriku ya Rabbul Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa menangis orang pun pelik? Di Mekah berdoa menangis. Arafah sudah menangis rupa-rupanya karena dia meratapi tentang nasibnya, kena marah selalu sama bini. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tak ada bini hidup santai bang. Emosi kita tidak terpancing selalu. Tapi kalau pada waktu kita sudah punya keluarga, justru itu orang yang sabar, orang yang tabah akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan abang cepat kawin. Kalau sudah kawin cepat mendapatkan tambahannya lagi. Kalau nak tambah jangan cerita. Beramal dengan ayat Allah janji, siapa yang bersyukur mesti Allah akan bagi tambah. Banyak-banyak bersyukur saja. Jangan cerita nak kawin nanti membuat hubungan kita jadi retak dengan pasangan yang ada. Simpan dalam hati, jangan terbongkar yang kita nak kawin lagi. Istri kena terlampau yakin, suaminya cinta sungguh sampai tertanya-tanya seperti ini. Bang, agak-agak abang nanti kalau ayah mati, abang bakalan kawin lagi tak? Jadi kata suami jawab, jangankan lepas kamu kawin, lepas kamu mati. Sebelum kau mati pun aku terencana nak kawin. Bukan pas kau mati aja, sebelum mati pun aku ada keinginan mau kawin lagi. Falsafat dalam dunia pernikahan bang, kalau perempuan dapat suami yang baik, saleh, iltizam, komitmen yang bagus, ramah mesra baik, dia punya keinginan agar dia saja yang dengan si laki-laki itu. Sebaliknya kalau kita laki-laki, kalau pada waktu kita mendapatkan wanita yang soleha, yang cantik, yang ramah, yang baik, kita akan semua perempuan-perempuan cantik yang soleha itu jadi istri kita. Kita laki-laki ini tamus dalam bab nikah kawin. Cuman bedanya ada yang berani membibirkan, ada yang berani senyap saja. Jadi bagaimana kalau Allah bagi tambah? Allah ada janjikan, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambahkan rezekimu. Rezeki itu diantaranya istri 2, 3, 4. Banyak-banyak bersyukur, dapat lagi yang ketiga. Banyak-banyak bersyukur, dapat lagi yang keempat. Yang pada akhirnya duduk di masjid saja yang paling aman. Duduk rumah sudah tak lara, duduk di rumah. Allah berkati hidup kita semuanya. Allah berikan kesejahteraan dengan keselamatan. Ucapan terima kasih kepada Masjid Baco, Masjid Muhammadi, dan juga mudah-mudahan hidup kita senantiasa selalu mendapatkan taufiq hidayah, riayah, pelindungan, penjagaan daripada Allah dengan rezeki yang melimpah ruah daripada sumber yang bersih dan halal, dan juga pada masa yang sama hidup barakat, hidup dengan nafahat dan puyudat, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, terkumpul dengan baginda Nabi sahibul syafaatil uzma Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Qomat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا penuhkan saf, rapatkan saf. Astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi salli fadlan isha. Allahu akbar. Allah walhamdulillah. Subhan syarika a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله.
اغفر لي واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واهدني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت عليه وعلى كما مرضت على دينكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Dijemput kepada semua muslimin muslimat untuk menjamu selera, insya-Allah.